Orang dikandani cung jogeman naboki bojomu. Nabok itu memukul pakai tangan. Suatu saat istrinya lapor lagi, Pak Kiai sekarang nggak pakai tangan tapi nyaduk. Nah ketika santrinya kemarin, kenapa kamu masih nyaduk istri kamu? Kan Pak Kiai larang hanya nabok, kan pakai tangan, ini pakai kaki. Kan beda. Ya itu kan keliru sekali karena maknanya jangan nabok itu pengganti dari kata jangan menyakiti, maka meludahi ya haram, nyaduk ya haram, menerantarkan juga. Tapi lisan kan nggak mungkin bisa ngungkap sekaligus apa yang kita ingin. Akhirnya lisan melafatkan sesuatu yang hanya mewakili sekian. Makanya disebut fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna itu lebih luas ketimbang redaksi. Coba misalnya zaman Jenderal Sudirman, angkat senjata untuk ngusir Belanda. Terus pasukannya hanya ngangkat tok. Ya, terus mesti Jenderal Sudirman, cek goblok ya. Kalau dimarahin kan sudah ngangkat. Terus ada Belanda yang mau nembak kita, usir Belanda. Belandanya tidak kamu tembak. Kenapa? Mintanya kan diusir. Perintahnya kan diusir, bukan ditembak. Kasus gak kira-kira ada pemahaman seperti itu? Tapi lafadz tuh nggak mewakili, kalimatnya angkat senjata, usir penjajah. Padahal maknanya apa coba? Jadi kan nggak terwakili oleh kalimat angkat senjata, usir penjajah. Barang penjajah itu menembak kamu diam saja. Gimana caranya nangkep terus mengusir? Kan nggak ada perintah menembak, usir. Itu kan kasus seperti itu. Jadi makanya di antara syurutul mufassir yang paling pokok adalah maliyan bil arabiyah. Dia punya kemampuan kesusastraan Arab. Karena nggak bisa seorang mufassir menafsiri Quran tanpa punya kemampuan balaghatul Arab. Yaitu yang disebut Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala biruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin terus apa? Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi Quran itu pakai lisanul Arab. Sehingga kalau dalam kitab-kitab besar diterangkan ketika Rasulullah dikatakan begini oleh Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, itu bukan berarti Nabi pernah dosa enggak, karena Nabi itu maksum itu terjaga dari dosa. Tapi itu ekspresi mahabbah. Saya ulang lagi, itu ekspresi mahabbah. Misalnya saya senang sama seseorang, mesti kalau ketemu saya sudah kamu tidak usah khawatir sama saya. Kesalahan-kesalahan kamu sudah saya maafkan. Sebetulnya itu hanya ekspresi mahabbah. Saking mahabbahnya sampai andekan salah itu dimaafkan. Bukan berarti menvonis kalau yang diomongin itu salah. Jadi itu ranah-ranah yang memang kita harus hati-hati. Sama seperti begini, ini kata Qodiyat. Qodiyat itu pengarang kitab Asy-Syifa. Doa itu ekspresi mahabbah. Doa itu bukan kalimat hukum. Kalau kalimat hukum itu kan iya sama tidak. Tapi doa itu enggak. Doa itu ekspresi mahabbah. Misalnya kita ketemu Zaid, kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu dapat keselamatan. Enggak perlu Zaid tersinggung. Memangnya saya celaka kok sampai doakan selamat. Kalau nuruti mafhum, didoain selamat itu kan berarti sebelumnya tidak selamat. Didoain pinter sebelumnya tidak pinter. Didoain kaya sebelumnya miskin. Tapi itu kata hukum, itu pemahaman secara hukum. Iya dan tidak. Kalau pemahaman secara peradaban tidak gitu. Orang mendoakan itu bukti senang. Ya sudah seperti itu. Ya semoga kamu sukses. Ketemu direktur ya kita bilang semoga kamu sukses. Terus direkturnya tersinggung. Ya sukses saya atau dibang kamu, saya sudah direktur. Ya ada seperti itu. Mendoakan seperti itu bukti mahabbah, bukti senang. Nah, Allah karena saking senangnya kepada nabinya, Allah ketika mukhotobah, ketika dialek dengan Nabi memulainya dengan afawwahu angka. Allah telah memaafkan kamu. Itu bukan berarti sebelumnya Nabi melakukan kesalahan. Ekspresi mahabbah akan mengatakan demikian. Jadi itu masalah-masalah yang tadi saya utarakan fal ma'ani ausa'u minal ibarat. Apa yang ada di hati, ma'ani itu sesuatu yang kita kehendaki. Ma'ani dari mufrad maknan, sesuatu yang dikehendaki itu bergejolak jauh lebih dahsyat ketimbang redaksi. Jadi misalnya pagi-pagi nak tangi turu itu nang wudu, nang sarapan itu. Ya sudah itu ekspresi bentuk cinta orang tua kita
ke kita bahwa bangun tidur itu ya wudu terus sarapan. Tapi lalu misalnya anak ini melakukan selain sarapan asal menyenangkan, orang tua ya senang. Jangan monoton terus saya harus sarapan, ini perintah orang tua. Tidak seperti itu. Nah sekarang faktanya itu banyak orang memahami Quran secara tekstualistik atau secara harfiah. Itu dalam ulumul Quran itu bahaya sekali. Karena itu tidak mewakili. Saya beri sekian contoh bahwa teks itu kadang tidak mewakili. Misalnya gini, Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kan tidak semua padi itu punya sab'a sanabil, punya 7 tangkai. Ya, dan tidak semuanya satu tangkai berbiji 100. Itu bahasa Arab murni. Ibaratnya seperti itu. Ya redaksinya Pak, ibaratnya seperti itu, bahwa sedekah yang diterima Allah ibarat padi yang tumbuh dalam kondisi paling ideal. Dan orang Arab maupun orang Jawa atau orang mana saja biasanya mengekspresikan ideal itu pakai angka. Misalnya, wah itu sugih duwe-dunya sak gunung. Itu maknanya kaya sekali. Padahal banyak orang punya gunung tidak kaya karena gunungnya tandus. Tapi orang itu akan sepakat, itu kaya sekali, punya harta satu gunung. Cara cah cilik nak bantah-bantah dunyaku sak gunung, tidak muni sak langit. Ya pokoknya ingin menunjukkan bahwa kaya raya yang tidak terhingga. Lalu itu banyak di Quran seperti itu. Maka saya beri definisi ya supaya sampean ahli usul fikih. Apa yang dikatakan teks mawudi abi izaiha al-lafdu. Yang dikatakan teks adalah ekspresi dari gejolak batin ingin mengungkapkan keinginan. Karena batin ini bergejolak, teks ini hanya mewakili sebagiannya. Kayak tadi kamu ketakutan di dalam rumah, ada ular gitu, misalnya ibu-ibu atau mbak-mbak, mesti manggil kan, Kak Rene, ingatnya kakaknya. Terus adiknya di situ, nggak ke situ. Kenapa kamu nggak ke situ ada ular? Kan kakak panggil kakak, saya kan adik. Kira-kira kamu mangkel nggak sama adik yang seperti ini? Kira-kira, goblok satu sekolah mesti gitu. Nah sebetulnya kalau ini waras, adiknya waras, cara berpikir kayak gitu. Kakak dalam bahaya minta pertolongan dan kalimat kak atau mas itu ekspresi dari orang yang dimintai pertolongan. Jadi kata mas dihilangkan, diganti orang yang dimintai. Sehingga kalau yang datang bapaknya ya seneng, pamannya ya seneng, adiknya ya seneng. Meskipun kalimatnya bilang mas atau kakak. Jelas gini ya. Itu dibabkan tadi mana kita? Dibabkan di mafhum dan mantuk. Ya, dibabkan di mafhum dan apa? Mantuk. Saya teruskan lagi ya. Di annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Jadi ini jelas ya. Mungkin ada banyak yang pintar bahasa Arab, ini saya baca teksnya. Li annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Kenapa menyebut si A si B? Karena yang kebetulan diingat. Tapi makna yang diinginkan kan siapa saja yang menolong karena ada ular, meskipun menyebut seseorang. Ya kayak tadi misalnya satu rumah itu ada kakak, adik, paman. Terus ketika ada ular atau ada maling kita bilang, Kak tolong. Kak tolong itu sebetulnya mewakili siapa saja yang bisa menolong. Kebetulan yang pas diingat saat itu kakak. Tapi andikan yang datang pamannya ya seneng, adiknya ya seneng atau siapa saja. Jadi pertanyaannya adalah yang paling pokok dari itu adalah minta tolong, bukan kalimat kakak. Nah, yang kalimat kakak ini namanya apa? Disebut karena diingat, bukan disebut karena catatan hukum. Nah, itu ada ilmunya. Berapa kalimat yang disebut karena yang diingat atau sebagai catatan hukum. Kalau sebagai catatan hukum ya punya mafhum mukhalafah. Kalau tidak ya tidak. Misalnya begini, ada pernikahan Sri sama Zaid. Kemudian Zaid ini security atau cadalem. Terus ketika tak panggil Zaid datang. Yang datang Umar. Kan sama-sama cadalem, tidak bisa kalau seperti itu harus Zaid karena mau akad nikah. Masa akad nikah diganti-ganti kan tidak bisa. Kan sama-sama cadalem ya tidak bisa. Lama-lama sampean maju kan sama-sama manusia ya tidak bisa kalau konteks seperti itu. Makanya lafadz disebut itu dilihat, disebutnya sebagai catatan hukum apa sebagai tadi yang sedang diingat. Ya jadi jelas ya. Jadi itu ada aturan-aturannya.
li'annahu innama khassa bidzikri li ghalabati khudurihi fi dzihni. Terus kedua ada catatan lagi wa alla yakuna muwafiqan lil waqi'. Ya, di antara catatan hukum lagi sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Saya ulang lagi, sesuatu itu tidak lazim sebagai fakta. Misalnya begini. Kita tahu yang namanya nasi itu makanan pokok. Ya, kita tahu teh itu minuman. Ketika saya bilang, "Jong, saya ambilkan teh." Itu apakah maknanya itu teh, apa maknanya itu minuman? Beda dengan mengatakan satu gelas ini bernama teh, kebetulan itu teh betul. Itu namanya mengatakan sesuatu sesuai hakikat. Karena teh ya dikatakan teh. Tapi kalau mengatakan tamu saya ambilkan teh. Ini pertanyaannya adalah teh itu menggantikan kata minuman, apa memang harus teh? Jadi itu memang seperti itu. Sehingga di hadis banyak dawai Nabi itu diganti. Tapi penggantinya harus ulama. Kalau tidak ulama namanya bid'ah. Misalnya Nabi mengajari gini, anak-anak kamu ajarin panah. Dulu alat perang itu ya panah. Terus di era modern kamu tetap pakai panah, musuhnya pakai brand. Kan Nabi dawuhnya panah. Ya taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Jadi seperti karena Nabi ketika mengatakan panah adalah ibaratun an alatil harbi, implementasi dari alat perang yang zaman itu panah. Itu kan sama seperti Nabi ajari anak kamu berkuda. Dulu alat perang transportasinya itu alatnya itu kuda. Sekarang musuh pakai pesawat tempur, kamu pakai kuda. Ya tentu itu gak relevan kan. Lah kalau gitu berarti gini. Di Quran itu jelas ada kalimat ini. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina. Kamu saya beri nikmat, ada kuda, ada unta, ada macam-macam. Terus di antara ayat terusannya litas tahu ala duhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Saya bikin unta, saya bikin kuda, saya bikin khimar, saya bikin bighal, supaya kalau kamu sudah tenang di atas punggungnya, kamu berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hada. Terus kamu karena tekstualistik, kalau naik Innova enggak baca doa itu, naik pesawat, ini kan enggak kuda. Kira-kira dibilang saraf enggak kira-kira seperti itu. Terus kamu bilang, "Oh, ayatnya tentang kuda, ini Innova kok." Tapi cara memahami kita enggak seperti itu. Kata kuda di situ adalah alatul markab, alat berkendara. Kata unta di situ adalah alat berkendara. Maka semua transportasi atau alat transportasi kita kalau naik ya tetap berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dan itu seterusnya ya. Jadi ngaji pertemuan ini ingat-ingat ya kaidahnya apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu semua ulama pasti bilang seperti itu. Kalau sampean belum pernah bilang berarti belum ulama. Makanya ini dimulai sekarang. Untuk saja di ulama harus hafal kaidah apa? Fal ma'ani awsa'u minal ibarat wasudur awsa'u minal kutub. Itu nanti kalau sampean sudah pinter itu pinter betul nanti. Bukan pinter-pinteran tapi pinter betul. Karena memang seperti itu. Sehingga misalnya Rasulullah dulu, tofa Rasulullah rokiban, Nabi tawaf secara berkendara. Saat itu tentu naik unta. Sekarang orang-orang sepuh pakai kursi roda. Jangan terus bilang gini, dulu Nabi naiknya unta, maka orang sepuh nggak boleh pakai kursi roda, harus pakai unta. Yo dia tabuki polisi Arab aneh-aneh sampean. Jadi karena dulu Nabi sudah berumur dan beliau tidak suka memaksakan dan untuk menunjukkan kalau tawaf secara berkendara itu sah boleh, terus beliau naik unta sambil apa? Tawaf. Akhirnya kesimpulan hukumnya apa? Boleh berkendara saat tawaf. Sudah untanya dibuang. Maksudnya harus pakai untanya dibuang. Lama-lama nanti gini, nggak boleh tawaf sekarang. Dulu Nabi tawaf langsung tanah, ini sudah keramik gini, nggak boleh. Ya repot kalau kamu perdebatkan begitu terus ya repot. Lah ya karena tadi
Ketika Nabi naik unta, itu semangatnya Nabi adalah mempermudah umatnya, terutama bagi yang tua. Semangat yang ingin dimaklumatkan Nabi itu. Wahai umatku, kalau kamu sudah tua, jangan memaksakan jalan, berkendaralah. Atau cari alat yang menjadikan kamu mudah. Nah itu tentu gak tersampaikan semuanya dengan redaksi. Tapi dadanya Nabi bergejolak, ingin mengimplementasikan bahwa agama ini yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Wah itu tentu gejolak ini kan nggak terwakili oleh lafaz. Seperti kamu bilang ke istri kamu, Dek saya cinta kamu karena kamu cantik. Itu bukti seneng saja. Nak bojone cerdas, berarti aku nak selek kira seneng. Wah ya repot kalau gitu. Padahal kalimat itu maknanya kan gitu. Dek saya seneng kamu karena kamu cantik. Mafhumnya apa? Kalau tidak cantik, kalau sudah tidak cantik tidak seneng. Tapi tidak seperti itu. Pokoknya kamu itu ingin gombal terus ngomong itu aja. Jadi makanya walhasil itu tadi inget-inget ya Pak. Fasudur ausa'u minal kutub, bahwa dada kita ini lebih luas ketimbang yang kita tulis. Ya, dada kita lebih luas ketimbang yang kita tulis. Terus wal ma'ani ausa'u minal ibarat. Makna yang kita kehendaki itu jauh lebih luas ketimbang redaksi. Karena tadi kita manggil security misalnya si A, yang datang selain si A juga enggak masalah. Karena kata si A tadi hanya keterbatasan kita sebagai manusia, sehingga harus menyebut satu orang. Padahal siapa saja enggak masalah. Karena butuhnya kita ada yang menolong atau ada yang membantu. Ya, saya ulang lagi ya. Fal ma'ani ausa'u